Bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik. Baik. Apakah Bapak siap untuk melakukan observasi hari ini Pak? Siap. Siap. Apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk observasi hari ini Pak? Yang pertama saya menyiapkan RPP, Pak. Terus saya menyiapkan kelasnya, siswanya. Oh gitu Pak. Berarti RPP sudah Bapak buat ya Pak ya? Ya, Kelasnya di kelas berapa Pak? kelas 8A. Oh di kelas 8 Ya. ya Pak ya? Iya, Pak. RPP-nya sudah juga ya Pak? Sudah ya? Sudah. Materi pembelajarannya dan mata pelajarannya apa Pak? Mata pelajarannya mata pelajaran matematika. Materinya itu di sistem koordinat Kartesius. Oh gitu. Berarti matematika materi pembelajarannya adalah sistem koordinat Kartesius Ya, Pak. Iya. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai apa saja Pak? Tujuannya itu di mana siswa dapat menentukan posisi titik pada bidang grafik kedepannya. Terus yang kedua, siswa dapat menentukan jarak antara titik dengan sumbu X, ya itu jarak antara titik dengan sumbu X. Terus siswa juga bisa menentukan jarak antara titik dengan sumbu Y. Oh baik Pak. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut Pak, tentu ada strategi-strategi khusus nih Pak nih yang Pak Budi akan berikan pada anak-anak gitu Pak. Nah, strategi pembelajaran apa Pak yang telah Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Strategi yang saya siapkan itu adalah dengan model PBL, di mana dengan metode dan diskusi kelompok di sana, di mana mahasiswa itu dikasih permasalahan, ya dikasih permasalahan yang nyata di sana. Terus nanti siswa mengaplikasikannya nanti dalam pembelajaran yang dikasih LKPD itu Pak. Oh seperti Ya, itu. dengan bantuan LKPD itu. Oh berarti Bapak sudah membuat LKPD-nya ya Pak ya? Oh Udah, Pak. luar biasa Bapak. Berarti strategi-strateginya tadi sudah benar-benar matang ya Pak ya? Iya. Yang insya Allah akan mencapai kesuksesan nanti ketika Bapak di kelas ya Pak ya? Iya. Nah kalau dari segi penilaiannya Pak, apa aja yang Bapak persiapkan Pak? Tadi kan ada LKPD ya Pak ya? Iya. Saya penasaran nih Pak, penilaiannya apa saja Pak? Yang Bapak Penilaiannya itu yang saya itu ada 3 Pak. Iya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, ya. Terus yang kedua penilaian keterampilan, ya. Ya gimana mereka bagaimana berkelompok, keterampilan memecahkan masalahnya itu. Terus yang ketiga sikap, ya penilaian sikap, di mana ketika mereka berkelompok saya berkeliling melihat di sana dinilai sikapnya, bagaimana ini keaktifannya, terus ya bagaimana ketika ada masalah ini mencari bareng-bareng gitu di kelompoknya, terus mereka strategi untuk nanti ke depan bagaimana nanti siapa yang ditunjukkan nanti kerjasamanya itu Pak. Wah luar biasa Pak, berarti semua aspek Bapak nilai ya Pak ya? Iya. Yaitu sikap, keterampilan dan juga pengetahuan Iya. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pra-observasi ini dengan saya? Alhamdulillah Pak, Senang ya, Pak? saya sangat senang sekali Pak. Jadi Bapak lebih siap gitu Ya Pak? lebih mantap lagi Pak nanti pembelajaran di kelasnya. Oh gitu Bapak. Ya, selamat ya Pak ya, semoga sukses nanti pembelajaran di kelasnya ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Asal duduk silakan. Terima kasih. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem koordinat Kartesius. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Udah berdoa? Coba kita kelas begini berdoa. Di tempat duduk siap, sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Assalamualaikum
Sudah belajar kan di rumah? Sudah dibaca-baca? Oke, sebelum masuk ke materi kita, saya absen dulu ya. Hari Rabu yang hadir acungkan tangannya saja. Agiansa. Alan. Alin. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Di mana koordinat Kartesius itu ada sebuah grafik yang namanya grafik Kartesius. Oke. Nah, ini adalah grafik Kartesius. Di mana ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke. Saya punya cerita sama curhat. Ya, saya sedikit mau curhat. Saya tadi berangkat dari rumah itu jam 6.30. Nah, di sini letak rumah saya. Nah, di sini letak rumah saya. Nah, di sini letak sekolah. Di sini ada sebuah rumah sakit. Otomatis saya pergi dulu ke rumah sakit. Ya. Berobat di rumah sakit. Kaki saya yang luka dikasih tadi, dikasih perawat. Tapi tetap saya harus berangkat ke sekolah. Sampai dari cerita tadi, berapa kali saya berhenti untuk mencapai titik sekolah? Titik sekolah ini titik berapa? Titik B. Saya mulai berangkat itu ada berapa? Ada berapa kali berhenti? Yang pertama di titik C. Kenapa saya berhenti di titik C? Sambung. C. Bisa dipahami? Bisa. Coba yang mau bertanya, ada? Pas saya pengen menggunakan GeoGebra, ada? Boleh menentukan titik? Silakan yang mencoba boleh. Berhasil nanti utang koma 2. Betul tidak? Betul. Nah, terima kasih buat perhatiannya. Silakan kembali. Jom, siapa lagi? Ayo. Ayo siapa lagi? Ayo Randy, silakan Randy. Ayo, yang lain harus bisa. Coba. Ayo, sana coba. Ya. Titiknya 2,-3. Nah, 2,-3. Terima kasih buat Randy, silakan. Oke. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Ya, oke, semuanya berdiri. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, bagus. Ya, pakai gaya, sekarang pakai gaya. Ya, oke. Tepuk 3. Iya. Tepuk 4. Iya. Tepuk 5. Saya ada ini LKPD-nya untuk diusulkan, tapi kita bentuk dulu kelompok. Berhubung dengan matematik, kita gunakan bilangan juga. Ya, ada satu bilangan nanti yang saya terapkan sama Anda. Tapi ingat, bilangan saya berapa? Ya, terus nanti bilangan yang sama berkelompok. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga. Ya. Nanti kelompok satu nanti di sini, kelompok 2 di sini, ya. Kelompok 3 di sana, 4 di sana,
1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan sekarang berkelompok. Dengarkan, silakan kerjakan sesuai petunjuk. Ya, sesuai petunjuk di sana silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan. Kalau sudah nanti silakan tempel di depan. Bebas mau di mana saja, tapi asal di depan ya. Biar nanti terus siapkan 1 orang untuk presentasi. Ya, nanti saya kasih nilai yang presentasi. Ayo, siapa udah itu? Ayo. Kok pada kerja semua ya? Tidak usah lah, biar tenang dong. Itu yang besar, yang jelas yang besar ya. Tulis ya. Dipegang mana ini? Ingat. Rujukannya mana? Ayo, waktunya 15 menit lagi. Silakan. 15 menit. Oke, sambil menunggu rekannya selesai, siap kelompok mana yang mau tampil duluan? Jom. Ayo. Yang ini menghadap ke sana. Nah, benar. Diketahui posisi awal kita adalah
Jadi ketika kita menemukan asal itu mulainya dari titik 0,0 terhadap titik yang dituju. Ya, paham? Paham? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Silakan. Ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Kelompok lain yang menanggapi? Tidak ada, silakan. Terima kasih. Ayo, kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompok selanjutnya ada. Ayo, kelompok yang merasakan. Silakan ke depan semuanya. Oke, silakan. Silakan. Tentang tentukan titik dalam bidang koordinat kartesis untuk menyelesaikan soal kehidupan sehari-hari. Pada soal pertama, tentukan titik kolam negatif 3,-3 terhadap titik pusat. Kolam berada di titik negatif 3,3. Bagaimana untuk mencapai ke titik pusat? Kita harus melangkah ke arah kanan 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan, lalu melangkah ke atas 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Pada soal kedua, tentukan titik pos 3,-3 terhadap titik pemakaman negatif 5,2. Pos 3 berada di sini, yaitu 3,-3. Mau ke pemakaman, kita akan melangkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buatkan 8 satuan ke kiri, lalu melangkah ke atas 1 satuan ke atas. Lalu pada soal ketiga, tentukan titik pos 1 2,5 terhadap pos 2 negatif 4,4. Pos 1 berada di sini, mau ke pos 2. Kita akan melangkah ke arah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Pada soal keempat, tanah lapang negatif 4,3 terhadap kolam negatif 3,-3. Tanah lapang berada di negatif 4,3, mau ke arah kolam. Jadi kita akan melangkah ke arah kanan dulu. 1 satuan ke kanan, lalu melangkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Itulah. Oke, terima kasih buat pelaksana. Ada apa pertanyaan? Oh, ayo silakan nanti. Kenapa ke kiri dulu, kenapa ke kanan, ke atas, ke bawah dulu?
Karena kita harus mendahulukan garis X dulu baru ke Y. Oh, jadi kita itu harus mendahulukan sumbu X. Kalau sumbu X itu apa? Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, secara horizontal, baru sumbu Y. Begitu ya. Oke, terima kasih waktu. Yang terakhir, silakan kelompoknya Junta. Kasih tepuk tangannya. Ayo, silakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya, terima kasih buat kelompoknya Jurita. Oke, semuanya tolong perhatikan. Jadi kita sekarang bisa menentukan letak titik di grafik misalnya contoh. Oh, yang ini. Oke, perhatikan. Ketika ini titik A berada di posisi koordinat berapa? Titik A 1,2. Nah, ini dibagi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Cirinya kuadran 1 apa? Positif, X-nya positif, Y-nya negatif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, negatif, negatif. Kuadran 4, positif, negatif. Sekarang, sebuah titik terhadap sumbu X dan Y. Nanti hitung dari titik ini hitung berapa titik X? 1, 2. Kalau ini 1 berarti titik A terhadap sumbu X itu berapa? 2, 1. Kalau A terhadap sumbu Y 1, 1. Paham? Nah, sekarang dari titik ke titik. Contohnya, misalnya ini titik B, ini titik A. A mau ke B. Turun dulu atau ke kiri dulu? Ke kiri dulu. Kenapa? Karena harus sumbu X dulu. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Terus turun 1, 2. Jadi 4,2. X-nya 4, Y-nya 2. Paham? Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana pengalaman pembelajaran hari ini. Yang mau ngasih itu ya.
kan? Menyenangkan? Happy? Bisa? Praktik bisa? Kayaknya ada. Dan matematik itu bukan hal yang sulit. Bagaimana kita menyikapinya? Ayo belajar dengan senangnya. Paham? Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Apa manfaatnya ini? Di sini. Kalau di rumah saya ada yang tadi jadi pilot. Dari sejajar, dari berpotongan, jarak garis ke sumbu jarak garis terhadap sumbu ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti saya ada grup kelas ya? Nanti saya kirim linknya ke grup kelas untuk evaluasi. Tolong kerjakan ya, nanti kirim. Besok pertemuan besoknya kita akan samakan evaluasinya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan tentang masalah ini? Guys, tidak ada. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana pengalaman pembelajaran hari ini? Seru, senang. Banyak aktivitas ya. Mulai menggambar, menulis, mempresentasikan. Ya, kita belajar dari sekarang mempresentasikan sesuatu. Karena itu butuh nanti. Ketika Anda keluar nanti butuh. Ya. Terus pembelajaran ini, apa manfaatnya pembelajaran ini? Ada manfaatnya? Ada nanti di kehidupan yang nyatanya. Seperti tadi pemadam kebakaran. Terus misalnya nanti jadi pilot. Ya, ada yang cita-cita dari pilot di sini? Hah? Kenapa? Takut jatuh enggak? Nanti kita latihan dulu ya, Pak. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat ya, untuk kehidupan kita. Saya tutup doa bersama. Saya yang mimpin. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Bagaimana kabar Pak Budi? Sehat. Kemarin sudah observasi ya Pak? Ya. Gimana perasaannya Pak setelah observasi? Setelah observasi, saya merasa senang sekali. Karena di sana Pak, semua yang direncanakan di RPP itu Pak, jadi tercapai semua Pak. Jadi model pembelajarannya dari mulai tahapan sintak-sintaknya itu Pak, dari awal, dari pembukaan, terus anak bisa menggali apa dari permasalahan yang ada, permasalahan yang real, itu permasalahan kebiasaan sehari-hari, dia bisa mengimplementasikannya Bapak pada materi itu, terus mereka bisa ketika itu bisa pada dunia nyata yang sebenarnya Pak. Jadi ketika misalnya ada titik koordinat sekian ke sumbu X, sumbu Y jaraknya sekian Pak gitu. Jadi bisa menghitungnya gitu Pak. Mereka itu berhasil gitu Pak. Ya. Berarti tadi yang saya tangkap itu apa yang sudah direncanakan oleh Bapak semuanya berjalan dengan baik gitu ya Pak? Iya. Nah,
menurut Bapak Pak, setelah Bapak merasakan, berarti Bapak merasakannya kalau dari level 1 sampai 10 tuh kira-kira pembelajaran Bapak tuh di angka berapa gitu Pak kepuasannya? Angka 9 Pak. Wah, luar biasa Pak. Benar. Iya. Berarti di angka 9 ya Pak? Iya, karena pembelajarannya di situ sangat terlihat lagi berpusat pada siswa gitu Pak. Ya, jadi bukan guru yang aktif, tapi siswa yang aktif menggali gitu dan lain sebagainya, bekerja gitu Pak. Kalau boleh tahu model pembelajaran apa Pak? Yang saya terapkan itu model pembelajaran problem based learning dengan diskusi kelompok gitu Pak ya, dengan bantuan LKPD itu Pak. Jadi di sana ada LKPD-nya, terus mereka bisa menyelesaikan soal-soal dari LKPD-nya itu, terus bisa menyajikan Pak. Jadi dilihat keberhasilannya itu mereka itu bisa menyajikan Pak, bisa menerangkan di depan gitu Pak. Oh gitu Iya. Pak. Kalau yang Bapak sudah sampaikan itu Pak, kira-kira yang menurut Bapak yang ada kekurangan tidak Pak dalam pembelajaran itu? Ada Pak, paling dari segi waktu Pak. Jadi manajemen waktunya Pak, ya kan siswa kadang-kadang mencari kan, ketika mencari di RPP misalnya waktunya 10 menit, tapi kan siswa beda antara siswa dengan guru. Kalau misalnya guru bisa menemukan 10 menit, berarti siswa mah 20 menit, jadi 2 kali lipatnya Pak. Iya. Kalau dari tadi kan ada kekurangan itu ya Pak, tapi menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan itu sudah mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai belum Pak? Alhamdulillah tercapai Pak. Oh, alhamdulillah, Ya, tujuan pembelajaran sudah ya, tercapai ya Pak. Ya? kalau tujuannya cuma waktu aja Pak gitu. Pak. Kalau kesulitan siswanya apa aja Pak? Kesulitan siswanya itu pada waktu itu kesulitan siswanya itu ketika sumber itu Pak. Oh, menjelaskan sumber. Jadi keterbatasan kan di SMP itu Pak tidak bisa membawa HP gitu ya. Kan kalau kita bisa searching dan lain sebagainya, cuman sumbernya itu cuma buku doang Pak gitu ya. Buku terus referensi dari saya gitu ya yang kasih rangkuman gitu. Berarti sumber belajarnya ya Pak ya. Mungkin ada keterbatasan karena gara-gara siswa tidak membawa HP. Ya. Mungkin nanti ke depannya langkah apa itu Pak yang akan Bapak lakukan? Insya Allah Pak, kedepannya itu saya akan itu dari satu kelompok itu mungkin ada satu orang Pak, misalnya ketuanya yang membawa HP. Oh, gitu. Iya, jadi pembelajarannya itu tidak monoton Pak. Ketika dari buku nggak ada, terus misalnya sulit lah gitu dari buku, nah bisa di searching di Google ketika itu kan. Kalau di searching di Google itu langsung keluar, karena beda dengan buku harus dicari dulu gitu Pak. Iya. Berarti hal-hal yang akan Bapak lakukan adalah dengan cara setiap kelompok membawa HP. Iya itu Iya. Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi Pak, menurut Bapak peningkatan pembelajaran anak itu bagaimana Pak setelah Bapak melakukan pembelajaran dengan tadi dengan metode-metode PBL, dengan metode-metode yang sangat luar biasa banyaknya itu Pak, kira-kira menurut Bapak itu peningkatan anak itu prestasi itu seperti apa Pak? Peningkatannya itu terlihat dari hasil Pak, hasil ulangan hariannya mereka itu berubah Pak. Asalnya itu biasa ya, misalnya yang misalnya dari 30 yang dapat setengahnya itu paling misalnya setengahnya juga enggak. Nah sekarang mah lebih dari setengahnya Pak. Dari KKN-nya itu yang biasanya hanya setengah dari satu kelas itu hanya sedikit kurang dari setengah lah. Sekarang hampir hampir semua gitu Pak. Terus terlihat lagi dari keaktifan anaknya Pak. Oh anaknya. Jadi ketika belajar itu anak itu enjoy Pak. Senang gitu ketika cari. Terus dalam kelompoknya itu bukan hanya
satu orang yang ini nyari itu, yang ini nyari itu, jadi semuanya ada komunikasi gitu Pak. Oh iya, jadi saling komunikatif ya. Ya. Iya, iya. Berarti nanti Bapak gimana nih Pak strategi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya Pak? Strateginya pasti paling saya menerapkan model itu lagi Pak. Terus saya paling di AKPD Pak. Oh di LKP. Nah, Sumber belajar. sumber belajar terus di AKPD-nya dibuatkan